silakan dirapikan tempat duduknya. Lihat belakang ini ada namanya enggak? Dirapikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat. Siapa dia masuk? Kelas ini banyak yang masuk karena dispen mau persiapan terpisah aja. Dengan anak pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kondisi Islam pada masa modern. Masa modern dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Pada awal masa modern, Islam mengalami kemunduran dikarenakan ada tokoh yang berpendapat umat Islam mulai berpaling dari ajaran agama Islam dan mengajukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern, kemudian pengaruh masa modern bagi Indonesia dan juga hikmah mempelajari pada masa modern dalam pembelajaran. Kemudian penyebab kemunduran umat Islam. Penyebabnya itu diantaranya ada tiga. Yang pertama, akhlak yang buruk dan adil terhadap ilmu pengetahuan. Penyebab yang kedua itu ada kelemahan umat Islam dalam segala faktor. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk mengampuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Bagus. Seperti bagaimana materi pendidikan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan? Yaitu meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, pendidikan kemasyarakatan. Bagus. Seperti kenapa hukum-hukum fikih tidak boleh dianggap absolut atau mutlak? Karena hukum itu ditetapkan sesuai dengan tempat dan jalan. Oke. Tujuan pembelajaran kita pertemuan ini adalah yang pertama menjelaskan peradaban Islam pada masa modern, kemudian menganalisis pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa modern, kemudian menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Dibuka bukunya halaman 302. Pemikiran Muhammad Ali Pasha yang pertama yaitu mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar di Prancis dan yang lain sebagainya atau yang ke Eropa itu. Kenapa demikian? Karena di Eropa pada saat itu mengalami kemajuan baik itu di bidang ilmu pengetahuan, militer dan yang lain sebagainya. Pelajar di Mesir dikirimkan ke sana untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lebih modern di Eropa tersebut. Kemudian setelah mereka memahaminya, mereka ditarik kembali ke Mesir kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Contohnya seperti ini. Di kelas ini belum ada yang bisa ilmu kimia. Saya sebagai pemimpin di sini memerintahkan Farhan untuk belajar di kelas sebelah, karena di kelas sebelah sudah ada yang bisa ilmu kimia. Farhan di sana kemudian mempelajari ilmu kimia dan Farhan sudah paham tentang ilmu kimia itu. Kemudian Farhan kembali lagi ke kelas ini untuk mengajarkan ilmu kimia tersebut kepada teman-teman yang lainnya yang belum bisa ilmu kimia. Kemudian pemikiran Rifa'ah Bahidami dalam bidang pendidikan, beliau memiliki pemikiran bahwa pendidikan itu harus meliputi dua hal. Yang pertama, pendidikan itu harus universal dan emansipasi wanita. Universal artinya antara laki-laki dan perempuan itu memperoleh pendidikan yang sama. Dan emansipasi wanita itu adalah usaha untuk memperjuangkan kesetaraan wanita ataupun hak wanita agar ia memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Dari materi sampaikan ditanyakan. Kemudian ada Rashid Ridha. Pemikirannya adalah penyebab lain dari kemunduran umat Islam adalah adanya paham fatalisme. Paham fatalisme itu adalah paham yang mereka memiliki sikap pasrah terhadap takdir yang telah ditentukan. Jadi contohnya, ketika Farhan, ketika Farhan lahir di keluarga yang miskin, maka ia akan tetap miskin selamanya. Dia pasrah. Dengan anak kita akan menerapkan metode pembelajaran cooperative learning model jigsaw. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok. Setelah itu kalian berkumpul dengan kelompok itu namanya kelompok asal. Kemudian di antara masing-masing kelompok asal itu kalian memiliki materi yang berbeda-beda. Materi yang berbeda-beda lagi antara satu dengan yang lainnya akan bergabung menjadi suatu kelompok baru lagi yang namanya kelompok ahli. Di situlah kalian nanti akan berdiskusi tentang materi itu. Setelah kalian memahaminya, silakan kalian kembali lagi ke kelompok asal itu tadi dan juga menjelaskan apa yang telah kalian peroleh di kelompok ahli tersebut. Itu mulai dari 1 sampai 2. Kalian berdua satu kelompok, Farhan dan itu satu kelompok. Silakan kalian berkumpul di satu kelompok. Oke, untuk sekarang ini namanya adalah kelompok asal. Yang mendapat angka 1 angkat tangan.
Ya, kamu, silakan kalian duduk di sebelah sini yang akan membahas tentang pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian angka 2 karena kalian duduk di sebelah sini, kemudian membahas tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayo silakan. Oke, sekarang ini kalian adalah kelompok ahli. Silakan kalian berdiskusi dengan tema yang sama. Kelompok ini tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kelompok ini Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, setelah kalian selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, silakan kalian kembali lagi ke posisi awal seperti kelompok asal tadi. Silakan kalian saling menjelaskan salah satu dengan yang lainnya tentang apa yang sudah kalian dapat di kelompok ahli tadi. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Pemikiran pokok dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, pendidikan harus mencetak manusia-manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, tujuan pertama dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang ketiga, materi pendidikan harus meliputi yang pertama, pendidikan moral dan akhlak. Yang kedua, pendidikan individu, dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Oke, bagus. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Ada salah satu tokoh Islam pada masa modern yang menggagas pan-Islamisme, yaitu bahwa untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Ini menjadi cikal bakal awalnya adanya perlawanan terhadap penjajah di Indonesia. Kemudian hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern, yaitu dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama. Karena apa? Karena antara ilmu agama dan ilmu hukum sama-sama pentingnya, sehingga harus dipelajari secara bersama. Bagi adik-adik yang mau melanjutkan kuliah, kalian bisa melanjutkan kuliah di IAIN Metro. Saya di IAIN Metro. Di IAIN Metro ada 4 fakultas, ada fakultas tarbiyah dan ilmu perguruan. Ya seperti kakak ini sekarang mengajar di sini adalah salah satu program dari Fakultas Etik, yaitu asistensi mengajar yang artinya sebagai guru. Kemudian ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Salah satunya ada prodi komunikasi penyiaran Islam. Bagi kalian yang suka ngomong di radio bisa masuk ke jurusan itu. Kemudian ada Fakultas Syariah, ini isinya hukum. Kalau kalian mau jadi hakim menangani suatu perkara bisa masuk di jurusan itu. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini kaitannya dengan keuangan secara syariah atau secara Islam. Bagi adik-adik yang mau melanjutkan di perguruan tinggi bisa kuliah di IAIN itu karena banyak jurusan-jurusan yang tentunya relevan dengan keadaan zaman kita sekarang ini. Dengan anak itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kamu paham? 1. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Materi pendidikan itu harus meliputi yang pertama, pendidikan moral dan akhlak. Yang kedua, pendidikan individu, dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan. Bagus. Kemudian 1. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagus. Kemudian apa pemikiran pan-Islamisme? Yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Bagus. Sudah. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Tokoh-tokoh tersebut tentunya memiliki pemikiran-pemikirannya masing-masing yang tentunya sangat berpengaruh bagi dunia Islam. Salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang memiliki pemikiran pan-Islamisme, dan itu pemikiran untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, model pendidikannya yaitu beliau menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan karena dua-duanya sangat penting. Kemudian pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Tadi adanya paham Islamisme itu menjadi cikal bakal perlawanan dari bangsa Indonesia untuk melawan penjajah.
Kemudian adanya organisasi besar Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu hal penting yang memiliki pengaruh besar di dalam Indonesia ini. Kemudian dalam hikmah mempelajari peradaban Islam pada masa modern, yaitu dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan agama karena keduanya saling berkaitan. Setuju dengan pendapat Bapak? Setuju. Anak semuanya melihat perjuangan para tokoh-tokoh Islam dan pahlawan yang dulu telah memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, khususnya tokoh-tokoh Islam dan pahlawan yang memperjuangkan hak-hak perempuan supaya memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki, menjadikan kalian khususnya para perempuan lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Untuk tugasnya silakan kalian kerjakan bab 10 dan minggu depan ditunjukkan. Baik. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.